Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padepokan Gaul dimanapun berada, baik ada di alam gaib, di alam nyata, semoga tetap diberi kewilujengan, keberkahan, dan juga diberikan kebahagiaan di dalam hidupnya masing-masing. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang selama ini mengikuti, menyimak, dan mendukung dari channel Padepokan Gaul. Semoga saja dukungan yang Anda berikan itu pun bisa kembali berdampak positif kepada diri Anda masing-masing. Dan tak lupa kami doakan juga kepada pemirsa seluruhnya, jika di kesempatan kali ini ada yang memiliki sebuah hajat baik, tentunya semoga saja diperlancar segala urusannya, dimudahkan semuanya. Dan jikalau yang masih banyak hutangnya, semoga saja diberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan jikalau ada juga yang sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis atau non medis, semoga diberikan kesembuhan dalam wujud nyata atas segala ikhtiarnya yang sudah dijalankan selama ini. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah bahwasanya kami dari tim Padepokan Gaul dimana akan mengangkat sebuah tema yang melalui mitos manusia-manusia yang ada di Nusantara ini, wabil khusus di Pulau Jawa, bahwasanya dikabarkan melalui sebuah informasi melalui mulut ke mulut dan juga melalui literasi dari manusia-manusia pilihan yang disebut dengan orang pintar, bahwasanya di tahun ini, tahun 2023 itu adalah tahun duda bagi seorang yang akan menikah. Dan di situ banyak sekali mitosnya, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan bagi para calon pengantin pun mungkin bisa saja terjadi ataupun tidak begitu. Dan kenyataannya, dampak nyata yang terjadi sekarang ini, yang baru-baru saja terjadi di kehidupan nyata manusia, itu sudah ada yang viral bahwasanya keadaan tahun duda, jika kita sangkutkan ke sosok yang telah menikah namun terpisah menjadi seorang duda karena sosok mertuanya, apakah itu benar antara kaitannya dengan tahun duda atau hanya sebuah ilusi belaka? Dan kami coba menguaknya, dan semoga saja dari sudut pandang kami pun bisa diambil mana hikmahnya, mana pembelajarannya, mana wawasannya begitu, dan bisa dibedakan mana nanti yang tidak perlu diambil. Dan alhamdulillah saya di kesempatan ini ditemani mediator yang lama gak muncul, yang dulu jomblo sekarang sudah tidak jomblo, dan alhamdulillah sebelum tahun duda mungkin itu sudah menikah dahulu. Mas Hamid, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Titi, sehat. Baik. Sehat Mas? Oke, alhamdulillah. Tahun depan tahun duda ini Mas, gimana ya? Ya, mungkin ya begitulah, diterjang. Kalau memang ada jodohnya terjang, apapun resikonya terjang. Kalau memang benar-benar sudah ada jodohnya begitu. Sip, pokoknya Mas. Dan semoga cepat menyusul Anda lah begitu ya. Amin, amin. Semoga segera menyusul yang jomblo-jomblo ini Mas, pokoknya. Amin. Dan juga kami mohon izin tentunya semoga diberikan kelancaran dan bisa menguak hingga tuntas dan bisa diambil manfaat-manfaatnya. Wabil khusus di kesempatan ini, semoga saja kita semuanya dijauhkan dari bencana-bencana yang sedang terjadi, baik alam atau lingkungan ataupun bagi manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin, keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun nantinya ke dalam jasad mediator ini. Semua penyusup pendompleng dari luar, dari dalam otomatis dibersihkan langsung
didorong semuanya diikat jadi satu, diuapkan total, menguap. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin salah satu gaib yang tahu, yang benar-benar tahu, yang asli, yang bisa bercerita tentang tahun duda yang banyak disampaikan dari para spiritual atau para manusia-manusia pintar di Nusantara ini, hingga timbul suatu mitos yang benar-benar asli. Salah satu gaibnya, saya mohon ketarik tangan saya. Mocil masuk. Sesuaikan total. Sallallahu ala Muhammad. Semakin sesuai. Jangan disakiti ya. Assalamualaikum. Sallallahu ala saya ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Otomatis. Assalamualaikum. Saya mohon. Tolong dilepaskan. Bajingan kamu. Kenapa saya menjadi buta? Otomatis kembali sembuh normal. Allah. Normal. Semakin normal. Tempat apa ini? Banyak sekali golongan cahaya tempat ini. Kamu tidak berbohong. Dan langsung dilapisi pakai kacamata gaib. Semakin nyaman. Masih silau. Silau itu assalamualaikum. Belajar siapa kamu? Tolong jangan disilaukan. Saya tidak bisa melihat wajah kamu. Jadi terlihat. Total itu terlihat, matamu terbuka. Belajar kamu. Kenapa? Kenapa? Berani-beraninya kamu anak kecil. Terus Seluruh golongan cahaya untuk menarik salah satu golongan dari golongan iblis masuk ke dalam jasad manusia ini. Siapa kamu? Kurang ajar sekali, mengganggu sekali kamu. Jadi lihat kesini aja, kesini dilihat itu, matamu dibuka, lihat siapa saya. Saya tidak mau melihat. Sudah silau sekali mata saya. Sampai mata saya tadi buta. Sampai buta? Ya. Tidak berbohong kamu. Tidak. Itu langsung dipakaikan kacamata otomatis 50 lapis. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terpakai itu. Jadi ganteng. Assalamualaikum. Silaunya tolong dikurangi. Diawasi saja gaib ini, jika dia berkata bohong, berkhianat, dan mengganggu, otomatis langsung dilempar. Kamu golongan iblis. Siapa kamu? Berani-beraninya mau melempar saya jika saya berbohong. Saya ini melihat. Siapa kamu? Dari jalur mana kamu? Tuh dilihat. Berani-beraninya berbicara dilihat seperti itu. Siapa saya? Lihat aja tadi siapa saya. Lihat aja, saya itu ya tola-tola gini ya, ya. Terlihat itu. Terlihat kan? Pantas sekali. Kenapa pantas sekali? Memangnya kenapa? Guru kamu, penguasa dari segala golongan kami. Maupun dari golongan yang lainnya. Saya mengetahuinya. Pantas saja kamu berani mengucapkan seperti itu dan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Oh, jadi gitu. Apa tahu guru saya? Ya jelas mengetahui. Tidak usah kamu tanyakan lagi. Siapa golongan yang seperti saya? Golongan jin ataupun golongan-golongan gob yang lainnya yang tidak mengetahui. Sang Yang Nurjayani Nirwana. Nah katanya malah itu yang orang-orang pandai itu, pandai keilmuan, memiliki keilmuan tingkat tinggi, dia nggak tahu siapa beliau Sang Yang Nurjayani Nirwana itu.
Siapa yang bilang seperti itu? Itu manusia pilihan katanya. Manusia pilihan tidak akan berbicara seperti itu. Loh. Jika manusia itu benar-benar pilihan Allah. Tetapi jika manusia itu mengatakan manusia pilihan karena dari nafsunya sendiri, bisa-bisa saja golongan kami menipu semuanya. Oh, jadi membalikkan apa yang menjadi sebenarnya. Hakikat yang asli pasti dari orang-orang seperti itu. Pasti kami akan menipunya. Oh, baru tahu kali ini ya, informasi baru ini. Kamu tahu resikonya? Biar apa? Biar mereka yang mengatakan bahwa dirinya adalah manusia pilihan. Iya. Mengadu domba. Tidak senang dengan kalian. Ataupun berbicara kepada pengikut-pengikutnya. Jika pengikutnya melihat kalian, pasti mereka bertolak belakang. Oh. Dan disitulah celah kami untuk mengadu domba kalian. Oh. Jadi jelas. Dan teman-teman kalian. Oke. Sinkron ya ternyata. Antara itu yang kamu sampaikan di dunia gaib itu menyambung ke dunia nyata. Jelas loh ya. Kan begitu. Karena ulahmu tadi. Kamu mau makan minum enggak? Kamu tahu di sini loh, kamu nggak boleh berbohong. Apapun yang kamu ucapkan juga kebohongan. Saya mengetahuinya, tidak usah kamu ulang-ulang. Makan mau nggak? Di sini tempat ini sudah banyak golongan cahaya yang sudah bersiap siaga jika saya berbohong. Oh, alhamdulillah. Saya akan dilempar, diledakkan dan tidak akan pernah kembali mengganggu kalian. Oke, ini makanan suguhan ya. Suguhan bagi gaib yang ada di depan saya ini yang benar-benar diizinkan, tidak berdampak buruk apapun dalam jasad mediatornya. Dihadirkan. Ya enak saja. Jika saya makan ini, ya otomatis. Kenapa? Jasad yang saya tempati juga ikut terkena dampaknya. Sedikit banyaknya pasti akan terkena dampaknya. Ya sedikit, nanti dampaknya otomatis diminimalisir, dibentengi. Assalamualaikum Muhammad. Sudah, enak. Ya lumayan. Kamu ini. Daripada saya di sini. Dihajar tanpa mendapatkan apa-apa pemberian kamu. Oh gitu. Kamu nggak boleh mencuri energi loh ya. Wow, dibentengi dari pemirsa juga itu. Kenapa ada alat-alat seperti itu? Oh, itu kami siarkan ke dunia manusia. Gitu ceritanya. Siapa tahu nanti ada jadi artis di alam gaib sana, kan gitu. Tidak perlu. Dan tidak penting bagi saya. Buat apa saya terkenal seperti manusia-manusia seperti kalian? Oh. Tidak ada untungnya. Jadi gitu. Oke. Saya tadi hanya berdoa memohon kepada Allah bahwasanya saya ingin tahu tentang sesuatu hal yang disampaikan dari golongan manusia tentang tahun Duda di tahun ini tuh. Kok kamu yang hadir ke sini tuh gimana ceritanya sih? Gimana ceritanya? Kamu ingin mengetahui apa tentang tahun Duda atau tahun janda itu loh? Saya bisa semuanya menjawabnya. Berarti kami yang tahu atau yang bekerja gitu? Saya salah satunya. Dan saya yang bekerja. Yang mengetahuinya. Oh. Golongan jin, siluman, ataupun golongan iblis. Sudah banyak yang mengetahui dari semenjak dahulu kala. Leluhur kalian. Terutama leluhur kalian di tanah Jawa ini. Oh. Dan di sana. Di luar Pulau Jawa. Itu sumbernya. Oke. Di Jawa sumbernya tetap. Bukan. Di luar Pulau Jawa. Di bagian mananya? Sana. Yang sampai saat ini di sana banyak dikunjungi orang-orang banyak. Tidak hanya di Nusantara saja orang berkunjung ke sana. Tetapi orang di luar Nusantara banyak yang berkunjung ke tempat itu. Berbuat senang-senang.
bermaksiat, Weh? bermabuk-mabukan, Loh. pesta di sana. Loh. Masa kamu manusia tidak mengetahuinya? Loh, saya nggak tahu gitu loh. Di Ya. pulau yang dikatakan manusia, pulau yang Oh, sangat indah. istimewa itu. Oh, cukup, nggak usah di lebih dalam lah. Oke. Mungkin saya pernah di sana kok. Pernah tinggal di sana dulu. Jangan tertawa. Weh, pelanggaran. Sepertinya kamu di sana juga banyak melakukan hal seperti yang saya katakan tadi. Loh, dari mana kamu tahu? Enggak, Le. Kenapa? Tidak, saya bisa melihat memori kamu di tempat sana. Memoriku. Apa perlu saya bongkar di sini? Weh, jangan. Supaya Kenapa itu? yang menyaksikan kalian nantinya akan mengetahui seluk-beluk kalian. Silakan Seluk-beluk aja. kamu yang ada di sana. Saya dulu memang seperti itu, dari yang hitam. Sekarang menjadi ya dibersihkan dikit-dikit. Teman saya kamu dulu di sana. Kan sekarang enggak, yang penting kan begitu. Oke, sambil makan, sambil kita fokus ya di tema di kesempatan ini, bahwasanya ternyata kamu yang tahu dan benar-benar asli mengetahui tentang tahun duda atau tahun janda di Jangan tahun mengatakan ini. yang tahu. Salah satu yang tahu. Ya kamu yang paling tahu lah begitu ya, sampai sini ya kan begitu. Yang paling tahu juga banyak, bukan hanya saya saja. Karena mitos itu sudah semenjak dahulu kala. Oke, iya ya, oke. Terus kamu itu udah usia berapa tahun? 1000 tahun atau ratusan tahun atau jutaan tahun? Saya masih ribuan tahun. Berapa ribu? Sekitar 3.000. 3000 tahun. Asli beli dari api. Bukan. Wih, terus? Saya terlahir dari golongan manusia. Manusia itu sering berbuat kemaksiatan. Oh, kemaksiatan ini seperti apa yang kamu maksud? Banyak kemaksiatannya manusia itu. Apakah kemaksiatan yang berzina ke atau kemaksiatan minum-minuman? Yang seperti apa? Itu kemaksiatan kecil. Loh, Menyekutukan Tuhannya. na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu Dia ternyata. lebih menuhankan barang-barang yang dia miliki daripada kekuatan Tuhannya. Oh, jangan-jangan kamu itu bilangin saya, depan saya ini ada barang-barang. Apa kamu maksudkan saya begitu? Beda, bukan barang seperti ini. Oh beda, oke. Dan barang ini tetaplah barang dan sebagai apa intinya itu ya bukan kami sekutukan kalau di sini kan gitu. Bahwasanya kalau kami tidak mendekat ke Allah, Dari yang tidak membantu ya berbeda. Oh begitu. Jangan disamakan. Oke, ya oke. Sudah cukup lah Seandainya barang ini tidak diisi dari golongan putih, ya mungkin kamu menjadi teman saya juga. Loh, kok bisa begitu? Enak gitu. Ya banyak orang seperti itu. Oke. Menuhankan seperti barang-barang seperti ini. Oh. Yang di dalamnya isinya yang membantu dari golongan kamu. Oh. Paling terkecil golongan C. Oke. Berbeda dengan barang ini ataupun itu yang ada di ruangan ini. Lihat kamu berarti. Ya jelas melihatnya. Golongan putih semuanya. Yang tadi membuat saya buta mata saya. Oh, jadi begitu ternyata. Terus, kamu punya nama enggak? Enggak punya. Punya. Siapa namamu? Tidak usah saya sebutkan. Ya enggak apa-apa, oleh tak panggil Mbak I aja lah kalau begitu. Apa Mbak I? Mbak I, Saya please. punya nama kamu panggil Mbak I. Mbak I aja kan udah lebih ringkas, simple. Ya sudah. Nah, begini Mbak I. Kamu kan tahu tentang mitos adanya tahun duda di tahun ini, yang dimana itu bersumber dari manusia di masa lampau kan gitu loh Ya. awal mulanya. Kalau dari sudut pandang manusianya, mungkin kan manusia mengetahuinya entah itu melalui ilham dan itu disebarluaskan melalui mulut ke mulut hingga akhirnya bisa menjadi mitos nyata. Lah kalau dari sudut pandang yang bisa kamu ceritakan,
Runtut itu awal mula terjadinya kayak apa proses tahun Buddha itu Enak sendiri? sekali kamu mengatakan mendapatkan ilham manusia yang seperti ini. Loh. Tidak bisa. Nah terus. Itu bisikan kami semuanya. Jangan katakan itu ilham. Oke. Saya tidak terima. Ya sudah. Awal mula ceritakan. manusia dari dulu sampai sekarang menganggap, menspesialkan ataupun menakuti gimana tahun Buddha itu, padahal dari semenjak dahulu kala leluhur kalian, terutama leluhur di tanah Jawa ini, yang dari dahulu kala mitos itu adalah karangan manusia, di mana manusia menciptakan sebuah buku, yang di mana buku itu ada beberapa mitos-mitos yang saat ini dipercaya manusia. Dari situlah manusia yang membuat buku, menyebarluaskan kepada manusia. Yang manusia itu dikatakan manusia sekarang, ya manusia sakti ataupun dukun itulah. Yang di mana buku itu dipelajari. Dipelajari terus menerus. Dari situlah pembelajaran itu mendapatkan kodam. Di mana kodam golongan iblis masuk dalam tubuhnya. Jika dari kodam itu sudah masuk dalam tubuh manusia, pasti golongan kami tidak akan tinggal diam di dalam tubuh manusia. Keyakinan-keyakinan yang dipegang teguh, dipegang kuat manusia, itu pasti dari golongan kami akan merencanakan supaya keyakinan itu disebarluaskan. Dari buku karangan diciptakan di area sana, dipakai oleh manusia sakti. Manusia itu sakti, pasti manusia itu akan berkelana, terutama di tanah Jawa ini. Disitulah penyebaran keyakinan tahun Buddha itu menyebar di tanah Jawa. Dari kalangan-kalangan orang sakti pada zaman dahulu itu pasti berkumpul. Terus di mana perkumpulan itu membahas keilmuan. Keilmuan apapun pasti akan dijelentrehkan semuanya, disebarluaskan kepada manusia-manusia sakti di zaman perkumpulan itu. Disitulah perkembangan sampai saat ini diyakini manusia-manusia sakti. Di mana manusia sakti itu pasti akan menyebarkan manusia yang datang pada dirinya, meminta petunjuk saat mau menikah. Di saat itulah kami bekerja dari dulu sampai sekarang, menunjukkan manusia bahwa tahun ini tahun Buddha. Jika keyakinan dari dulu sampai sekarang itu dilanggar, dan manusia itu yakin tahun Buddha itu adalah tahun sial bagi manusia yang menikah. Disitulah golongan kami akan bekerja, membuat huru hara di dalam rumah tangganya. Dan sudah banyak, terhitung 4 hari. Dan banyak karena keyakinan yang sudah dia pegang. Kemudian keyakinan itu dilarang, dilanggar gitu. Kami sudah menciptakan huru hara di dalam rumah tangganya. Dan terhitung 4 hari saja, kami sudah banyak mendapatkan, membuat manusia yang sudah menikah itu putus. Oke, sambil dinikmati dulu, diminum. Saya izin meng-cross-check sedikit dari yang apa kamu sampaikan ya. Bahwasanya itu bermula dari seorang manusia dulunya, yang dimana manusia itu mempelajari kitab. Nah kitab itu sebenarnya kitab tulisan karangan manusianya kan begitu. Dan dari situlah dia mendapatkan kodam. Nah berarti kalau manusia belajar dengan kitabnya sendiri tanpa ada guru pembimbingnya, itu pasti ada kodamnya gitu. Ya jelas itu. Dan kodamnya bahkan orang yang mempelajari tanpa ada guru ataupun dari guru, jika ada guru, gurunya itu tidak tersambung sampai ke Rasulullah, pasti kodam yang masuk dalam tubuhnya itu sangat berbahaya. Iblis yang masuk itu sudah kelas tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Terus sedikit
saya menyambung antara dunia gaib dan dunia manusia. Ternyata dari situ lalu proses antara manusia itu mendapatkan kepahaman bahwa tahun ini itu tahun Duda itu bermulanya itu melalui bisikan kamu yang seperti apa sih ceritanya? Kalau disambungkan ke nyatanya itu kayak apa? Caramu waktu itu? Ya pasti dari golongan kami. Di samping golongan kami menjadi kodamnya, kami juga memberikan wawasan apa yang telah dia baca. Dari wawasan itu kami terjemahkan sampai ke dalam. Di mana wawasan yang saya berikan itu melenceng jauh. Oke. Dari keyakinan yang diyakini manusia dari semenjak dahulu sampai sekarang. Itu kami selewengkan semua. Tidak menyambung dengan ajaran yang diberikan baginda Rasulullah SAW. Oh, jadi gitu. Apalagi dahulu agama itu tidak seperti sekali. Yang sekarang saja masih banyak orang di mana orang itu dikatakan manusia sakti ataupun manusia yang kamu anggap tadi yang di awal pintar itu kedudukan di sisi Allah gitu ya menurut mereka. Tetapi di sisi manusia manusia itu kan banyak dianggap manusia yang spesial. Oh, di sisi mata itu manusia. Saja kami selewengkan. Dia sudah paham syariatnya, tetapi dia masih meyakini hal seperti itu. Oke. Dan di sini pemirsa nggak perlu didebat karena ini yang datang memang benar-benar iblis. Dia ambil saja mana yang bisa diambil, yang tidak perlu itu tinggalkan aja begitu. Kami nggak boleh bohong otomatis. Saya tidak berbohong. Terus begini, di mana jika nanti manusia mendebat kalian, tidak terima dengan kalian dan tidak terima dengan perkataan saya. Untuk banyak tandanya kalian di dalam tubuh kalian belum memahami. Dan di dalam tubuh kalian pasti banyak golongan kami yang bersemayam di tubuh kalian. Kamu loh yang berbicara loh ya. Oke. Sambil minum, makan boleh. Lalu begini, kenyataannya mitos dari masa lampau hingga masa sekarang kan masih. Ya masih. Dan yang ingin saya tanyakan di posisi ini, mengapa mitos yang dari dahulu kala hingga sekarang ini kok masih kuat dipegang dari golongan manusia? Apa yang membuat mitos itu hingga masih kuat dipegang manusia sekarang itu apa? Ketakutan yang ada di dalam hati manusia. Nah, untuk bilahi mendali, cetok sekali kamu ini. Ketakutan. Ya. Wih, kok bisa begitu? Gimana jika manusia sudah menganggap mitos, sudah menganggap keyakinan itu sampai di dalam hatinya, ketakutan jika dilanggar. Sudah dipastikan di dalam tubuh manusia imannya itu sangat tipis. Oke. Nah terus, bagi manusia yang sudah terlanjur mempercayai dan merasa takut, dampak apa yang akan dialaminya? Jika sudah merasa takut, dampak negatif yang akan timbul ke depannya itu pasti banyak. Apalagi yang sudah meyakini dan sudah melaksanakan, sudah melanggar, tetapi merasa ketakutan di dalam hatinya. Pasti sampai ke depan pun, sampai rumah tangganya tidak berhasil kami cerai berikan, kami akan membuat huru hara dalam tubuh manusia itu. A'udzubillahi min dzalik. Jadi gitu ternyata. Oke. Nah, lalu dan jika manusia sudah menganggap dan dari golongan kami sudah bekerja di dalam kehidupannya, sudah bekerja di dalam rumah tangganya, semakin masalah bertambah banyak. Karena manusia itu tidak kembali ke jalan yang lurus. Kami akan membelenggu selamanya di dalam rumah tangganya itu. Oh, jadi gitu. Terus cara garis dan yang harus kamu ketahui. Sampai sekarang kami meyakinkan manusia bahwa tahun ini tahun Duda. Kami juga tidak mau jika anak cucu ada melaksanakan sunnah Rasul dari baginda Rasulullah SAW.
bersalah. Oh, jadi gitu. Oke. Jadi kamu nggak terima jika sunnah Rasulullah itu dijalankan dari golongan manusia? Tidak terima. Oke. Iya, nggak apa-apa. Itu hakmu kok ya. Berarti kalau tahun ini tahun duda, berarti nanti banyak dong antara perceraian demi perceraian. Banyak yang menjadi janda dan banyak yang menjadi duda. Apakah nanti benar begitu kenyataannya? Yang akan terjadi loh ya. Tergantung manusianya. Tergantung bagaimana. Jika manusia itu meyakini dan sudah menganggap kental tahun duda di tahun ini, ya sudah banyak perceraian. Tetapi jika manusia itu tidak mengetahui dan jika manusia itu mengetahui tetapi tidak meyakininya, ya tidak apa-apa. Oke. Ternyata begitu toh ya. Mudah saja. Bagi manusia yang sudah terjerumus mitos itu, ya sudah, kami tenggelamkan saja. Jika orang yang tidak mengetahui, akan kami berikan pengetahuan kepada manusia itu bahwa tahun ini adalah tahun duda. Jadi itu juga yang kamu akan sisipkan nanti kepada manusia yang tidak tahu. Ya. Oke, terima kasih. Dan pastinya orang yang ingin melakukan pernikahan di tahun ini akan kami ganggu. Jadi itu ternyata dampaknya. Akan ada ganggu semua jika manusia melaksanakan pernikahan di tahun ini. Semuanya. Bukan hanya tahun ini saja. Tahun-tahun yang telah berlalu. Itu golongan kami juga bekerja. Tetapi di tahun ini adalah tahun spesial bagi golongan kami. Oke, terus begini yang ingin saya tanyakan. Apalagi di tanah Jawa ini. Manusia mana yang saat mau melaksanakan pernikahan tidak ke orang pintar? Manusia mana bisa dihitung dengan jari? Boleh itu ya kalau memang Anda mengetahui kok ya. Dan manusia jika masih ngeyel dengan pernikahan, golongan kami juga akan mempermudahkannya. Dengan golongan manusia yang diminta saran, pasti golongan kami akan memberikan saran juga. Dengan dalih kamu memberikan syarat ini. Jika manusia itu menerobos pantangan tadi larangan. Ya, bagi yang mempercayai. Kami juga akan bekerja lagi. Pekerjaan apa yang kamu lakukan jika manusia tersebut tetap melanggar akan menjalankan pernikahan dan sudah diberikan syarat tadi? Kami akan memberikan masalah sedikit saja. Terus? Di mana masalah itu manusia itu akan kami masuki dan akan kami bisiki bahwa masalah kamu itu karena dari perbuatan kamu melanggar tahun ini adalah tahun duda. Jadi ujung-ujungnya kembalinya ke kepercayaan tadi. Di mana tahun itu tahun duda. Oke, boleh. Dimana jika manusia sudah mengikat janji suci yang dimana itu sudah ada di kitab kalian. Jika manusia itu tetap melanggar ataupun pisah, itu tidak akan disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu tahu juga toh? Jelas mengetahuinya. Makanya kamu suka memisahkan gitu. Ya berarti bertambah banyak dong nanti janda. Janda-janda baru tercipta gitu. Tidak hanya janda saja. Tapi duda ya banyak. Oke. Gimana sebelum dia berpindah status menjadi janda dan duda, kami juga akan memberikan sesuatu pandangan-pandangan yang indah di dalam pikirannya untuk menciptakan energi-energi hitam dari golongan kami. Oke. Terus cukup ya, saya potong sedikit. Sudah, sambil minum. Lalu gini yang saya tanyakan. Antara kaitannya dengan mitos ini antara kaitannya dengan kejadian yang kemarin sempat menggemparkan dunia media maya atau media yang dipakai sehari-hari dari golongan manusia, yaitu tentang perpisahan dari seorang pasangan gara-gara dari seorang mertuanya begitu. Apakah itu ada kaitannya dengan mitos tahun duda ini? Tidak ada.
Loh, kok bisa begitu? Itu semuanya di dalam tubuhnya sudah banyak golongan kami. Oh. Mana berita yang sudah menyebar luas di Nusantara ini. Tercipta energi yang hitam sangat banyak. Entah itu menggibah, entah itu seudon, ataupun berpikiran negatif. Disitulah golongan hitam tercipta di dalam tubuh manusia. Dengan peristiwa itu saja. Oke. Jadi gak ada kaitannya antara mitos tahun Duda dengan sosok-sosok tersebut? Tidak ada. Itu sudah banyak golongan iblis yang dalam tubuhnya. Oke, sambil diminum toh. Lalu begini yang ingin saya tanyakan kembali ke Anda. Nah, jika manusia itu memang tidak tahu menau dan manusia itu tetap menjalankan pernikahan, kenapa tanganmu kan? Panas. Wih, sakti kali kamu ini. Wih. Ya saya juga bisa menyembuhkan tangan saya sendiri. Nah, saya bertanya lagi ya. Saya ulangi nih pertanyaan saya. Jika manusia tidak tahu menau tentang mitos tahun Duda ini, tapi dia tetap menjalankan pernikahan di tahun ini, apakah dia akan mendapatkan sesuatu bala bencana ternyata dari golonganmu atau tidak? Saya sudah bilang, jika orang itu tidak mengetahuinya, dan bahkan orang itu di saat mau melaksanakan pernikahan tidak ke dukun, bahkan bersih dari orang-orang yang dikatakan sakti, ya biasa-biasa saja. Tetapi yang namanya di dalam rumah tangga itu pasti ada golongan kami yang menyusup. Mana susupan-susupan kami itulah yang membuat pertengkaran di dalam rumah tangga. Iya. Oke. Dan jika itu dikaitkan permasalahan di dalam keluarganya itu muncul kaitan dengan tahun Duda di tahun ini, ya sudah, semakin banyak pula golongan kami yang masuk dalam tubuhnya. Oh, jadi begitu ternyata. Oke. Dan jangan senang dulu jika manusia itu tidak mengetahui bahwa tahun ini adalah tahun Duda. Loh, kenapa kok gak senang dulu? Jangan senang dulu. Kenapa itu? Golongan kami pasti akan menyusup di dalam tubuh kalian. Oh. Tunggu saja. Oke. Jangan bersenang-senang kalian. Boleh Apalagi itu. energi hitam. Yang di mana di tahun-tahun kemarin energi hitam itu belum dibuka. Sekarang sudah dibuka lebar. Oh, na'udzubillahi min dzalik. Jadi begitu ternyata energi hitam. Energi hitam itu energi yang tercipta dari perbuatan buruk manusia. Ya. Oh, itu di dimensi alam gaib kan begitu maksudnya. Benar. Jadi kalau manusia kami sudah dibuka lebar, sudah dibuka luas pintunya. Ya. Oke, dimensi gaib ke dunia nyata. Oke. Terus begini yang ingin saya tanyakan kembali. Kamu minum dulu boleh lah. Lalu saya juga ingin bertanya begini. Dari kejadian atau mitos antara tahun Duda yang terjadi, yang sudah menjadi mitos mendarah daging di dunia manusia dengan kaitannya antara sabda baginda Rasulullah di akhir zaman, apakah ini sudah memang waktunya atau memang masih jauh nantinya bertemu atau bagaimana sih? Saya tidak mau menyebutkan. Kenapa? Yang pasti ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Gimana? Bencana yang paling terkecil di dalam rumah tangga itu pasti akan dilalui manusia saat ini. Oke. Itu yang paling terkecil. Nah, terus yang mau saya tanyakan pula, dari sosok-sosok manusia yang dianggap manusia pilihan, manusia pintar, apakah mereka juga langsung terselamatkan otomatis dari golonganmu? Yang kamu tanyakan, manusia-manusia yang mempunyai derajat di mata siapa? Manusia pintar yang memiliki kemampuan keilmuan. Sebut saja dukun. Biar saya kalau menyebut dukun ini nanti kayak gimana gitu. Orang pintar aja ya.
orang pinter tadi loh, apakah dia di tahun-tahun ini juga otomatis tambah jaya atau tambah semakin baik atau semakin mumpuni? Saya bisa memastikan. Tahun ini mereka yang mengatakan manusia sakti, manusia pintar akan digulung rata. Wih. Gulungan jaya. Nah, untuk min dalik. Dan di samping itu gulungan kami akan berpesta orang mengambil sukmanya untuk membawa ke dunia kami, menjadikan budak mereka di dalam kerajaan kami. Jadi kita ceritanya tentang saja. Orang yang mengatakan orang sakti tahun ini akan digulung entah dengan bencana ataupun dengan keilmuan yang telah dia miliki, itu pasti memakan dirinya sendiri. Nah, untuk min dalik. Oke, jelas ternyata begitu konsepnya. Sambil dinikmati. Dan orang yang paling terendah, yang saya katakan, tidak mempunyai ilmu, tetapi mempunyai barang yang dikatakan itu adalah jimat, itu juga akan terkena dampak yang sama di tahun ini. Oke, nah untuk golongan kami akan besar-besaran mengambil upah di dalam tubuh kalian-kalian. Jadi gitu ternyata. Oke. Terus sambil diminum, saya juga ingin bertanya sedikit. Dari mitos tahun duda, tahun janda yang sudah mendarah daging dari turun-temurun dari leluhur bangsa manusia, itu kan sudah turun-temurun toh? Ya. Kalau kami juga itu kan menyebutnya sebuah tradisi. Nah, apakah dari itu nanti bisa dihilangkan atau tidak sih sebenarnya mitos tersebut? Sebenarnya bisa. Dengan cara apa? Tetapi saya bisa mengatakan yang sudah dipercaya manusia, tradisi. Tradisi itu yang saat ini dianggap tradisi yang baik. Saya bisa mengatakan bahwa itu tidak akan terlepas di dunia manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kok bisa? Walaupun saya bisa mengatakan tradisi itu bisa lepas, tetapi saya juga mengatakan tradisi itu tidak bisa lepas saat ini. Oh, saat ini nggak bisa lepas. Hanya manusia-manusia tertentu saja yang bisa melepaskan tradisi itu. Manusia seperti apa? Seperti manusia yang bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Dengan pertobatannya yang benar. Itu bisa terlepas dalam diri manusia. Jadi gitu ternyata. Oke. Terima kasih guys. Mbah I ya. Mbah I tadi panggilannya. Terus ini Mbah I, kamu makan enak nggak sih makanmu? Sudah, tidak usah tanya makanan saya. Tidak penting. Terus begini, di keadaan ini tercerai berainya pasangan suami istri lah, itu kan banyak ketakutan tentang pernikahan kan banyak juga. Itu semua terlepas dari ulah kamu berarti semuanya? Ya jelas. Kenapa tidak? Proses Anda kan gaib, mengganggu manusia dengan cara memisahkan, itu prosesnya kayak apa sih? Masa dengan bisikan langsung jarak? Gampang sekali. Gimana caranya? Hanya golongan kami yang mengutus golongan jin saja. Itu bisa memutus hubungan suami istri manusia sekarang. Melalui hal apa? Ya gampang. Di alat komunikasi kalian. Itu paling mudah celah bagi golongan kami saat ini. Ini handphone ini contohnya. Ya. Oh. Di handphone ini kamu isi janda-janda atau apa-apa gitu atau gimana sih? Hanya golongan kami yang bersemayam di dalam tangan manusia saja. Itu bisa segalanya. Golongan kami menggerakkan seluruh jasad manusia. Oke. Memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang sudah halal. Dengan cara apa ya banyak. Perselingkuhan itu sudah di mana-mana sekarang. Loh. Skandal itu besar-besaran perselingkuhannya. Dan yang lain-lainnya itu banyak. Iya. Walaupun tidak kami sodorkan dengan perselingkuhan, itu manusia sudah banyak yang bercerai. Oke, terima kasih yang menyebutkan dengan cara seperti itu. Ternyata variabel baru. Lalu begini, nah bagaimana yang selayaknya dilakukan manusia menyikapi dengan keadaan yang disebut dari manusia pintar atau dukun tadi itu keadaan tahun duda? Apakah manusia itu harus bersikap
ya biasa-biasa saja atau harus cepat-cepatnya menikah atau Ya harus jika lama? manusia itu mempunyai iman, Mm-mm. belajar syariat maupun hakikat yang benar, Mm-mm. pasti manusia itu tidak akan meyakininya. Pernikahan itu kan sunnah dari baginda Rasulullah. Ya jika manusia itu mau menikah, ya menikah saja karena itu ibadah. Buat apa takut dengan mitos yang tidak penting? Oke. Jadi Tetapi gitu. jika manusia tidak mempunyai iman, ya sudah. Tahun ini saya bisa menjamin tidak akan menikah. Dan jika keyakinan itu dilanggar, akan kami putuskan dengan mereka. Oke. Dan lalu kamu lihat saya kan? Ya. Kenapa? Apakah saya akan menikah tahun ini? Ya, saya tidak mengetahuinya. Oh, kamu nggak tahu ternyata. Eng. Semoga saja kamu ya tetap. Tetapi jika di tahun ini kamu menikah, kenapa itu? Saya hari ini detik ini akan mengingat kamu. Wih, terus mengancam kamu, akan mengarahkan pasukan-pasukan saya. Terus? Tidak hanya bermiliar-miliar, tapi juta-juta triliun untuk masuk dalam istri kamu maupun kamu, mengganggu hubungan kamu. Jika saya tidak bisa membuat tubuh kamu sampai tidak bisa merasakan enak. Setidaknya di dalam pikiran kamu akan kami grogoti. Oh, kamu buat kacau begitu? Oke. Terima kasih. Oke. Dan jika kamu tidak terima, otomatis kamu sudah terikat perjanjian dengan golongan kamu. Loh, kok bisa begitu? Katanya itu iblis adalah musuh yang nyata. Kalau nggak terima kok malah jadi. Jika saya bisa menyerang kamu, berarti Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengizinkan saya untuk menyerang kamu. Tetapi jika kamu menolaknya, berarti kamu menolak apa yang sudah dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu. Tapi jika saya menerimanya, tapi saya tidak diam saja, saya juga berikhtiar kepada Allah. Ya tidak apa-apa. Kan begitu toh. Itu kan di jalur kamu. Saya juga akan bekerja di jalur saya. Oke, jelas kalau begitu. Nah terus, kamu punya pesan nggak bagi itu saya? Itu kan sebagai tugas manusia, membersihkan di dalam lahir batinnya, membersihkan golongan-golongan kami yang dalam tubuhnya. Jadi kalau manusia menganggap iblis itu musuhnya yang nyata langsung dimusuhi, iblisnya nggak bisa berarti? Tidak seperti itu. Oh. Mana bisa? Bisa seperti itu. Oke, jelas seperti itu terang. Dan tadi sudah disampaikan kamu tentang tradisi turun temurun. Ngomong-ngomong, memangnya dari tradisi-tradisi yang sudah terjadi di dunia lah, Nusantara begitu. Apakah itu juga dari Allah akan menggantinya atau tidak sih sebenarnya? Sebenarnya sudah banyak dari golongan-golongan cahaya yang mengarahkan manusia untuk meninggalkan tradisi itu dan diganti dengan kebaikan yang langsung diajarkan Rasulullah SAW. Tetapi banyak juga manusia yang tidak bisa menerimanya. Disitulah keyakinan-keyakinan yang dipegang teguh, dipegang kuat manusia dari dulu sampai sekarang, tidak sirna di Nusantara. Oh, jadi hal itu sekalipun turun temurun gitu ya. Oke. Tetap mendarah daging. Sekarang ini bagaimana sih cara melawan dari energi iblis yang sebenarnya? Kan tadi katanya nggak boleh melawan. Kalau saya kan ya paling menggunakan tasbih seperti yang saya pakai ini. Kan ya nggak melawan, saya hanya berikhtiar berdoa kepada Allah. Ya, saya paham, saya mengetahuinya. Kenapa kamu takut? Ya, tidak. Apakah saya juga salah begitu? Tidak salah, itu sudah benar. Terus? Karena hakikatnya manusia itu yang membantu golongan cahaya, bukan golongan kami.
Jadi begitu toh ternyata musuhmu tetap Dan nggak- untuk membersihkan golongan kami yang ada dalam tubuh manusia itu juga ada tata cara yang benar. Tidak seenaknya manusia sekarang. Tidak menggunakan ritual-ritual juga itu. Tidak. Nggak dirituali harus kamu melakukan ini itu supaya nanti kamu gini enggak begitu. Tidak. Oke. Itu justru malah menambah banyak golongan kami masuk dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Oke. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Dan banyak yang meyakini bahwa untuk menghilangkan sial ataupun menghilangkan energi negatif dalam tubuhnya seperti golongan kami, itu melakukan ritual-ritual seperti itu. Oh, gitu toh ternyata. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Tidak ada. Nggak ada. Apa saya menyampaikan pesan yang baik kepada dunia manusia? Itu bukan di jalan saya. Oh iya, lah tugas-tugasmu nanti masih berlanjut sampai kapan? Tidak perlu mengetahuinya kamu. Loh. Tidak usah mengulik kehidupan saya lebih dalam. Lah kenapa? Bukan urusan kamu. Oke, terima kasih ya Mbah I sudah sampai sini menceritakan mitos tentang tahun duda. Berarti itu ternyata yang harus kita sikapi pemirsa, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah apapun yang terjadi pada diri kita sebagai manusia. Semoga banyak yang diberikan kepahaman di kesempatan ini. Jangan dilihat pemirsanya, takutan nanti. Ya, jika tidak ingin apa ketakutan yang ada dalam hati kalian tentang tahun duda tahun ini, jangan menikah. Pelanggaran kamu ini. Harus jomblo terus gitu, ngejek saya kamu berarti juga. Masuk kamu. Duh. Saya ada teman-teman saya yang jomblo itu. Wah. Ya sudah, terima kasih banyak atas informasinya. Ya kamu ambil dan sesat teman saya mediator, keluarkan semua itu. Dampak buruknya keluarkan semuanya, negatifnya keluar. Aduh, makanan saya kenapa keluar semua? Assalamualaikum. Memanggil siapa kamu? Saya mohon izin guru saya hadir. Kenapa malaikat itu datang ke sini? Langsung dikatkan rantai. Lempar. Pak. Kunci. Efeknya hilang. Sehat. Kalau nggak sehat nanti saya takut dimarahi istrinya loh Mas di rumah. Soalnya sudah tidak jomblo kan begitu. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya tentang mitos di tahun duda atau tahun janda ini. Dan sebagaimana sabda baginda Rasulullah bahwasanya pernikahan itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah, dan barang siapa mengikuti sunnahnya berarti golongan yang mengikuti dari baginda. Semoga saja yang belum punya pasangan pun tetap mendapatkan pasangannya yang baik menurut Allah, dan bagi yang sudah terlanjur menikah pun semoga saja tetap diberikan kepahaman tentang segala hal yang menimpanya saat ini, dan bisa mengambil hikmah tentang kejadian di dalam prahara rumah tangganya, dan semoga saja bisa lebih harmonis kembali tentunya begitu. Dan apabila dari kami sebagai manusia banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu mutlak karena kebodohan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran pun itu datangnya bukan dari kami, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.